Shalom, puji nama Tuhan. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan membawakan sebuah topik penting yang di dalam mata kuliah doktrin 1 atau bibliologi. Dan topik ini diberikan oleh dosen pembimbing kami, sehingga kami akan membahas sebuah topik ini di dalam video pembelajaran ini. Dan topik yang kami akan bawakan dalam video ini yang akan kami bahas adalah topik mengenai naskah laut mati. Apa itu naskah laut mati serta pentingnya naskah laut mati? Naskah laut mati adalah sebuah naskah yang ditemukan pada abad ke-20 di dalam gua-gua di daerah Qumran, yang adalah kumpulan tulisan yang ditemukan sekitar 981 naskah yang berbeda. Dan naskah ini ditemukan berkisaran tahun 1947 sampai 1956 di dalam gua-gua di sekitar pemukiman kuno di Khirbet Qumran di tepi barat. Gua-gua tersebut terletak di sekitar 2 km ke pedalaman dari sebelah barat laut pantai Laut Mati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, teks-teks yang terkandung di dalam naskah-naskah tersebut adalah teks-teks yang memuat unsur-unsur keagamaan serta mempunyai sejarah yang penting. Sehingga naskah Laut Mati ini menjadi sebuah topik yang sangat penting yang harus dibicarakan pada zaman-zaman sekarang ini. Karena naskah-naskah tersebut sangatlah praktis, sehingga naskah itu merupakan satu-satunya dokumen-dokumen Alkitab yang berasal dari masa 1000 tahun Masehi atau masa sebelum tahun 1000 Masehi. Ada seorang peneliti yang meneliti gulungan laut mati tersebut yang namanya Fatih Arosega. Dia menyebutkan bahwa gulungan laut mati atau naskah laut mati yang diberi nama The Dead Sea Scrolls adalah naskah-naskah kuno yang ditulis sebelum Tarik Masehi, yang ditemukan paling akhir di antara tulisan-tulisan kuno lainnya yang telah beredar terlebih dahulu. Kemudian ini diterbitkan. Penemuan naskah laut mati ini ditemukan oleh seorang gembala dari suku Badui yang hidup kurang lebih 50 tahun yang lalu. Ketika dia mengembalakan kambing dombanya, kemudian salah satu dari kambing dombanya hilang atau tersesat, sehingga dia berusaha mencarinya. Tanpa dia sadari, dia menemukan sebuah gua di daerah tersebut. Kemudian dia penasaran dengan gua tersebut dan dia melemparkan sebuah batu ke dalam gua tersebut untuk mengetahui apa isi di dalam gua itu. Ketika dia melempar batu, tanpa dia sadari batu tersebut mengenai sebuah tempayan dan akhirnya tempayan itu pecah. Ketika dia mendengar ada sesuatu yang berbunyi di dalam gua itu, maka ia segera menyelidiki dan ia menemukan sebuah gulungan pertama yang kemudian dikenal dengan sebuah gulungan laut mati. Manuskrip terbesar yang pernah ditemukan itu di dalamnya terdapat 7 naskah utama atau 7 naskah pertama dari gulungan tersebut. Yang sangat penting juga adalah gulungan laut mati atau manuskrip Yahudi kuno ini yang kebanyakan ditulis di dalam bahasa Ibrani. Ada juga yang beberapa ditulis dalam bahasa Aramaik dan juga lebih sedikit ditulis dalam bahasa Yunani. Kebanyakan gulungan-gulungan yang berusia lebih dari 2000 tahun ini, yang artinya penemuan ini atau tulisan-tulisan kuno ini ditulis sebelum masa kelahiran Yesus atau sebelum masa kedatangan Yesus atau pelayanan Yesus.
Di antara gulungan-gulungan pertama yang diperoleh oleh orang-orang Baduy tersebut terdapat terdapat 7 manuskrip panjang dengan berbagai tahap-tahap kerusakannya. Di antara tahun 1947 dan 1956 telah ditemukan 11 goa yang berisi gulungan di dekat Qumran di kawasan Laut Mati. Penemuan naskah-naskah ini terdapat pada 11 goa yang diantaranya goa yang pertama pada tahun 1947 terdapat 7 gulungan yang di dalamnya berisikan kitab Yesaya yang lengkap dan sama sampai sekarang, serta fragmen-fragmen tambahan yang cocok dengan bagian dari gulungan tersebut. Goa yang kedua pada tahun 1952, kaum Baduy kembali menemukan harta karun di suatu goa yang berdekatan, yaitu 3.000 fragmen dari 33 naskah, termasuk kitab Yobel dan kitab Sirak. Goa yang ketiga pada tahun yang sama, mereka kembali menemukan gulungan yang berisikan 14 naskah, termasuk kitab Yobel dan gulungan tembaga. Goa yang keempat pada tahun yang sama, orang-orang Baduy kembali menemukan fragmen-fragmen gulungan yang dalam jumlah agung. Goa yang kelima dan yang keenam, mereka menemukan fragmen-fragmen dalam jumlah yang lumayan dan juga menghasilkan hampir 3 lusin gulungan lagi yang terdiri dari 25 naskah pada goa yang kelima dan 31 naskah pada goa yang keenam. Nah, kita masuk pada bagian yang berikut, yaitu para arkeolog menemukan 4 gua lagi, yaitu gua ke-7 sampai gua ke-11. Gua ke-7 menghasilkan 9 fragmen dalam bahasa Yunani. Gua ke-8 hanya 5 fragmen inti. Gua ke-9 hanya 1 fragmen. Dan gua ke-10 tidak menghasilkan apa-apa kecuali potongan keramba yang bertulisan. Sementara gua ke-11 menghasilkan lebih dari 2 lusin teks yang terdiri dari 21 naskah, termasuk gulungan bait suci yang kelak disita oleh tentara Israel atas perintah Yigael Yadin. Nah, ada 2 gulungan lengkap lainnya yang ditemukan di dalam gua ke-11, yaitu suatu salinan dari kitab Imamat dan kitab Mazmur. Semua gulungan-gulungan tersebut ketika disortir ternyata jumlahnya mencapai sekitar 800 manuskrip. Ada sebagian manuskrip yang merupakan salinan dari sebagian naskah Alkitab Ibrani, dan ada sekitar 200 manuskrip sementara. Nah, manuskrip-manuskrip lainnya adalah tulisan Yahudi non-Alkitab, baik apokrifa maupun pseudepigrafa. Dokumen-dokumen tersebut meliputi yang pertama salinan buku-buku kanonik dalam Perjanjian Lama, hampir meliputi semua kitab kecuali kitab Ester. Sementara kitab Yesaya ditemukan lengkap. Yang kedua, salinan naskah non-kanonik. Dan yang ketiga, dokumen-dokumen tentang hidup bermasyarakat. Nah, pentingnya naskah Laut Mati. Naskah Laut Mati atau gulungan Laut Mati sangat penting sebab di dalamnya menyimpan dokumen-dokumen Yahudi yang isinya terdapat naskah Alkitab Perjanjian Lama, kecuali kitab Ester. Semuanya diciptakan setidaknya 1000 tahun sebelum naskah Alkitab lainnya yang tersedia pada zaman ini. Dalam naskah ini juga tercantum komentar mengenai Alkitab yang paling dini dari kitab Habakuk serta tulisan agamawi lainnya yang berhubungan dengan sekte-sekte berbeda dalam agama Yahudi pada waktu itu. Sebagian besar naskah Laut Mati hanya salinan kitab Perjanjian Lama dari periode tahun 250 sampai 150 sebelum Masehi. Penemuan naskah Laut Mati adalah penemuan terbesar dalam sejarah sebab naskahnya masih dalam kondisi baik berhasil tersembunyi sebegitu lamanya lebih dari 2000 tahun. Salah satu sumbangan penting gulungan-gulungan Laut Mati adalah banyaknya naskah Alkitab yang ditemukan. Artinya, sebelum penemuan Qumran, naskah Perjanjian Lama yang tertua itu disalin pada abad ke-9 dan abad ke-10 Masehi oleh sekelompok penyalin
asal Yahudi yang biasa disebut dengan kaum Masoret. Inilah contoh nyata akan perhatian sungguh-sungguh oleh para penyalin Yahudi selama berabad-abad dalam usaha mereka menyalin Alkitab secara akurat. Nah, tak kalah penting juga bahwa menjadi sebuah pertanyaan apakah gulungan ini memberi pengaruh terhadap kanon kitab suci? Sangat jelas tidak. Sebab penemuan naskah-naskah kuno ini tidak mempunyai pengaruh apapun terhadap kanon kitab suci yang sudah ditentukan di abad ke-4. Penemuan ini hanya memperkuat apa yang sudah diyakini tentang otentisitas kitab suci, yaitu bahwa kitab suci bukan merupakan rekayasa yang dituliskan di abad-abad kemudian, namun kitab suci berasal dari naskah-naskah kuno yang bahkan dapat dikonfirmasi usianya dari tahun 150 sebelum Masehi sampai 70 Masehi. Selain itu, dari penemuan tersebut dapat diketahui tentang betapa akuratnya penyalinan kitab suci yang diteruskan di sepanjang sejarah manusia. Sebelum menemukan gulungan laut mati ini, manuskrip kitab suci dalam bahasa Ibrani adalah teks Masoretik di abad ke-10 dan manuskrip kitab suci Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani yang tertua adalah Codex Vaticanus yang ditulis dengan huruf-huruf kanji Yunani abad ke-14 dan Codex Sinaiticus ditemukan pada awal abad ke-19 yang juga berasal dari abad ke-4. Dari temuan gulungan laut mati tersebut memberikan gambaran bahwa kitab suci yang dipakai dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Nah, bukan karena temuan gulungan tersebut dan kemudian itu dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengukur keaslian dari kitab suci tersebut, tetapi ini menjadi bukti bahwa kitab suci adalah buku iman yang otentik dan diperkuat reliabilitasnya dengan temuan gulungan laut mati yang ada di Qumran. Nah, penemuan gulungan laut mati menjadi sangat penting bagi studi kitab suci karena menjadi bukti yang otentik dari teks Perjanjian Lama yang dimiliki saat ini. Penemuan naskah laut mati kelihatannya lebih memberikan kontribusi kepada Alkitab, terutama dalam hal teks, tata bahasa, dan paleografi, ilmu yang meneliti perkembangan bentuk tulisan atau komparasi dan manuskrip-manuskrip yang berbeda-beda, terutama salinan-salinan atau terjemahan-terjemahan. Nah, terdapat juga kontribusi lain dari penemuan naskah laut mati bagi kepentingan kaum Yudaisme dan Kristen. Nah, naskah laut mati akan memperjelas perkembangan kedua kelompok ini. Bagi kaum Yudaisme, naskah-naskah laut mati cukup mendukung pandangan mereka, terutama berkenan dengan doktrin keselamatan di mana diterapkan iman dan pemenuhan hukum. Sementara bagi umat Kristen, naskah laut mati memberikan sumbangsi terutama tentang Mesias. Kontribusi tersebut merupakan kontribusi yang paling dasar dari gulungan laut mati terhadap Alkitab, dan tentunya ada kontribusi lainnya lagi. Demikianlah presentasi kita pada hari ini, dan kita masuk pada kesimpulan. Dan kesimpulan kami adalah penemuan naskah laut mati adalah penemuan terbesar pada abad ke-20 dalam sejarah yang memberikan informasi tentang tulisan-tulisan kuno yang berasal dari zaman Perjanjian Lama. Nah, penemuan ini menjadi bukti bahwa Alkitab yang ada pada saat ini berisikan informasi yang sesuai dengan naskah laut mati tersebut. Nah, naskah yang ditulis ribuan tahun lalu ketika ditemukan dan ditelusuri, ternyata isi dari naskah tersebut hampir semua adalah isi dari Alkitab, dan hal ini dengan sangat jelas membuktikan bahwa Allah peduli terhadap firman-Nya, sehingga Ia selalu menjaga firman-Nya sepanjang masa serta melindunginya dari kepunahan serta menjaganya dari kesalahan. Demikianlah presentasi kita pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.